Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Jatul Jana dengan NIM 23650047. Di video kali ini saya akan mereview PPT pertemuan kedua. Metodologi penelitian adalah suatu cabang ilmu yang membahas tentang cara atau metode yang digunakan dalam kegiatan penelitian. Penelitian adalah upaya mencari kebenaran akan sesuatu. Upaya dalam penelitian berupa kegiatan meneliti. Pengertian mencari tidak lain adalah mencari jawaban yang dapat berarti menentukan atau menguji. Penelitian ilmiah adalah penelitian yang menggunakan metode ilmiah. Kebenaran dalam penelitian ilmiah adalah kebenaran ilmiah, kebenaran koherensi yang menganut logika deduktif, sifatnya rasional. Kebenaran korespondensi yang menganut logika induktif, sifatnya faktual atau empirik. Metode ilmiah. Metode ilmiah adalah metode yang menggunakan kebenaran ilmiah. Disebut ilmiah jika bersistem, bermetode, berobjektivitas, berlaku umum, atau universal. Langkah-langkah mengadakan penelitian. 1. Memilih masalah. 2. Studi pendahuluan. 3. Merumuskan masalah. 4. Merumuskan kerangka dasar. 5. Merumuskan hipotesis. 6. Memilih pendekatan. 7. Menentukan variabel. 8. Menentukan sumber data. 9. Menyusun instrumen. 10. Pengumpulan data. 11. Analisis data. 12. Menarik kesimpulan. Dan yang terakhir itu menulis laporan. Masalah penelitian. Sesuatu yang menjadi sasaran penelitian biasanya disebut masalah penelitian, yang akan selanjutnya diangkat menjadi judul penelitian yang menggambarkan kaitan antara dua variabel atau lebih. Tidak semua masalah layak diangkat menjadi masalah penelitian. Variabel. Besaran adalah sesuatu yang memiliki nilai besar atau ukuran tertentu yang dapat diukur. Secara umum, besaran dibedakan menjadi dua jenis, yaitu besaran tetapan konstanta yang merupakan besaran yang nilainya tetap dan tidak berubah, bersifat konstan dalam berbagai kondisi atau pengukuran. Yang kedua itu adalah besaran perubahan, merupakan besaran yang nilainya dapat berubah-ubah, bervariasi antara individu atau kondisi, dan biasanya membentuk sekumpulan data atau informasi dalam suatu penelitian atau pengukuran. Macam-macam variabel. Dilihat dari konsepnya, variabel dalam penelitian dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu variabel fakta adalah variabel yang dalam proses pengumpulan datanya tidak memerlukan landasan teori atau konsep yang kompleks. Instrumen pengumpulan data untuk variabel ini bersifat langsung dan objektif karena berkaitan dengan data faktual yang dapat diamati secara nyata, seperti jenis kelamin, usia, atau status pekerjaan. Yang kedua yaitu variabel konstruk atau konseptual, merupakan variabel yang memerlukan teori dan konsep dalam proses penyusunan instrumen pengumpulan datanya. Variabel ini bersifat abstrak dan tidak dapat diukur secara langsung, sehingga langsung dijabarkan ke dalam indikator-indikator yang kemudian digunakan untuk menyusun butir-butir pertanyaan dalam instrumen penelitian. Contoh dari variabel konstruk adalah motivasi, kepuasan atau persepsi. Dalam penelitian khususnya yang bersifat kuantitatif atau eksperimental, variabel dikelompokkan berdasarkan hubungan fungsional yang menjadi dua jenis utama. 1. Variabel bebas atau variabel independen, merupakan variabel yang memengaruhi atau menentukan perubahan pada variabel lain. Variabel ini memanipulasi atau diatur oleh peneliti untuk melihat dampaknya terhadap variabel lain. Sebagai contoh, dalam penelitian tentang pengaruh metode belajar terhadap hasil belajar, metode belajar adalah variabel bebas. Yang kedua yaitu variabel terikat, dependent variable, merupakan variabel yang nilainya tergantung pada atau dipengaruhi oleh variabel bebas. Perubahan yang terjadi pada variabel ini diamati atau diukur sebagai akibat dari perlakuan yang diberikan pada variabel bebas. Contohnya adalah hasil belajar variabel terikat karena dipengaruhi oleh metode belajar yang digunakan. Oke, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.